Bab 171 Dekan Baru yang licik. Kebanyakan dokter pengobatan barat memiliki rasa superioritas alami dibandingkan dengan dokter pengobatan Tiongkok, tidak terkecuali Zhang Dian. Sebagai asisten profesor penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular di Scan Healthcare, organisasi perawatan kesehatan terbesar di bawah American Medical Association, dia memang memiliki sumber daya yang luar biasa. Alasan utama mengapa dia begitu memusuhi He Jiarong adalah karena ketika Qi Mingqing menyerahkan kepadanya, dia secara khusus meninggalkan nomor ponsel He Jiarong bersamanya, menginstruksikan dia jika ada pasien yang tidak bisa dihubungi, dirawat. Anda dapat meminta bantuan He Jiarong. Pada saat itu, dia sangat marah hingga hampir berselisih dengan Qi Mingqing di tempat. Apa maksudmu? Kamu meremehkannya. Dia adalah seorang dokter yang kembali dari luar negeri pada tahun 1990-an dan merupakan pakar penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular terkemuka dalam negeri. Ketika dia menghadapi sebuah kasus, dia sebenarnya meminta bantuan seorang pemuda dari luar. Itu benar-benar penghinaan baginya. Qi Mingqing bisa melakukan ini, tapi dia tidak bisa. Rumah sakit tersier terkemuka di negara ini sebenarnya mengundang orang luar untuk membantu. Hanya karena Anda, Qi Mingqing, tidak bisa memimpin rumah sakit ini dengan baik, bukan berarti saya, Zhang Dian, tidak bisa memimpinnya dengan baik. Sekarang Li Haoming benar-benar datang untuk menggunakan nama He Jiarong untuk menekannya, dan dia bahkan lebih marah. Dia tidak menyangka bahwa apa yang ditinggalkan Qi Mingqing untuknya adalah sekelompok kantong anggur dan kantong beras yang hanya tahu cara berlutut dan berlutut, menjilat. Melihat Zhang Dian sangat marah, Li Haoming tidak berkata apa-apa lagi. Dia merasa sangat tidak senang dan berpikir, tunggu dan lihat saja. Oke, Direktur Li, Anda dapat kembali. Ingatlah untuk memperingatkan semua dokter di Departemen Penyakit dalam Anda. Jiang Yan adalah contoh negatif. Siapapun yang melakukan hal semacam ini dengan pekerjaan yang disediakan oleh rumah sakit akan keluar dari sini. Din melambai dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada Li Haoming untuk keluar. Din Zhang tegas dan berpandangan jauh ke depan. Setelah Li Haoming pergi, Wakil Presiden Sun tidak sabar untuk menyanjungnya. Saya sudah lama tidak puas dengan fenomena ini. Sekelompok dokter tidak memikirkan cara untuk memperbaikinya keterampilan medis. Saat bertemu sangat memalukan harus mencari orang luar untuk membantu. Jika terus seperti ini, rumah sakit kita akan hancur. Itu benar. Saya di sini untuk membereskan kekacauan ini ketika dia di sini. Efisiensinya semakin buruk dari tahun ke tahun, dan kinerja semakin buruk. Ini rumah sakit, menurutnya ini adalah amal. Petik 2. Zhang Dian berkata dengan marah sambil menamparkan meja. Dialah hanya satu-satunya yang marah. Awalnya saya berpikir bahwa akan ada sesuatu yang bisa diperoleh dengan bekerja di rumah sakit sebesar itu, tetapi setelah memeriksa rekening keuangan, saya menemukan bahwa saya sangat miskin dan hampir tidak dapat mempertahankan operasional rumah sakit. Inilah sebabnya dia mengadakan pertemuan dengan orang-orang besar segera setelah dia datang. Dalam 1 atau 2 tahun, dia harus meningkatkan kinerja dan efisiensinya. Sambil menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri, dia juga harus membiarkan orang-orang di atasnya melihat kemampuannya. Untuk dokter bodoh seperti Jiang Yan, dia harus meresepkannya satu demi satu. Tapi untungnya Anda ada di sini sekarang. Di bawah kepemimpinan Anda, rumah sakit kami pasti akan makmur, kata Wakil Presiden Sun sambil tersenyum. Baiklah, Wakil Presiden Sun, Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang bijaksana di rumah sakit kami. Jangan khawatir, selama Anda mengikuti saya dan bekerja keras, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk kekaguman. Wakil Presiden Zhu Sun mengangguk. Apakah kamu sudah kembali ke rumah sakit? Jiang Yan menelepon begitu Lin Yu tiba di rumah sakit. Yah, kami baru saja tiba, jawab Lin Yu, hatinya terasa hangat. Dia tidak menyangka Jiang Yan akan menelepon untuk peduli padanya karena masalah sepele seperti itu. Kalau begitu kamu bisa datang lagi. Petik 2. Petik 2. Lin Yu tampaknya merasakan ada yang tidak beres dalam suara Jiang Yan. Lin Yu tidak bertanya lagi, dan segera masuk ke dalam mobil dan bergegas kembali ke rumah sakit rakyat Qinghai.
Aku di sini. Lin Yu segera menelepon Jiang Yan. Kemarilah dan ambilkan sesuatu untukku. Oke. Lin Yu menutup telepon dan sedikit bingung, apa yang harus saya dapatkan. Ketika dia tiba di kantor, dia melihat Jiang Yan membersihkan mejanya, dikelilingi oleh beberapa dokter yang terus membujuknya, terlihat sangat enggan. Hatinya segera bergerak, dan dia bergegas maju, bertanya-tanya, ada apa? Saya dipecat, diusir, kenapa kamu dikeluarkan? Lin Yu menjadi cemas ketika mendengar ini. Sudah menjadi impian Jiang Yan untuk masuk ke rumah sakit rakyat Qinghai. Untuk masuk ke sini, dia telah bekerja tanpa lelah selama 3 tahun, dan sekarang di akhirnya ketika saya masuk, saya dipecat terlepas dari apakah saya baik atau tidak. Tidak ada alasan. Suara Jiang Yan dingin, dan dia tidak ingin menjelaskan lebih banyak di depan banyak orang. Lin Yu menghela nafas tanpa daya, membantunya mengambil kotak di atas meja, dan berjalan ke bawah. Dokter, Jiang, kembalilah dan lihat apakah Anda tidak ada pekerjaan. Petik 2. Dokter, Jiang, kembalilah dan cari seseorang untuk melakukan beberapa aktivitas dan lihat apakah Anda dapat membawanya kembali. Petik 2. Sekelompok dokter di departemen dengan enggan mengirim Jiang Yan pergi. Turun ke bawah. Ketika dia berjalan ke pintu rumah sakit, Jiang Yan berbalik dan melihat ruang rawat jalan umum yang terang, melihat kata-kata rumah sakit rakyat Qinghai di atas, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Ketika saya masih remaja, saya bermimpi untuk bekerja di sini suatu hari nanti, menjadi dokter yang hebat, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, dan memenuhi tanggung jawab medis saya. Tanpa diduga, inilah alasan saya masuk, dan alasan yang sama saya keluar. Mungkin, setelah Qi Mingqing pensiun, rumah sakit rakyat mungkin tidak lagi layak menyandang gelar tersebut. Memikirkan hal ini, hatinya terasa sangat berat, dan dia berbalik dan keluar dari rumah sakit dengan cepat. Saudari Yan, apa yang terjadi? Lin Yu memandangnya dan bertanya dengan hati-hati. Jiang Yan ragu-ragu dan menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Lin Yu. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa dekan baru ternyata adalah orang seperti itu, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, ada banyak dokter seperti ini yang tidak memiliki etika medis. Saudari Yan, semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit Anda harus pergi. Anda mungkin dapat membantu beberapa pasien dalam kondisi sulit di rumah sakit. Jika Anda pergi, pasien tersebut tidak akan memiliki harapan sama sekali. Lin Yu menyarankan mengatakan bahwa dia tahu bahwa seluruh pikiran Jiang Yan terfokus pada pasien. Jika dia pergi begitu saja, meskipun dia mengatakan dia tidak peduli, dia pasti akan sangat tidak rela di dalam hatinya. Jika saya tidak setuju untuk bergabung dengan mereka, mereka tidak akan membiarkan saya kembali. Jiang Yan melihat keluar jendela, suaranya dingin, dan wajahnya penuh kesepian. Lin Yu menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah kembali ke rumah, dia berlari keluar koridor dan menelepon Li Haoming, berharap dia dapat membantu berdamai dengan dekan baru dan mengizinkan Jiang Yan kembali ke jabatannya. Xiao He, aku pergi untuk memberitahu Jiang Yan tepat setelah dia pergi, tapi dekan Zhang memarahiku sampai berdarah. Jika aku tidak khawatir, aku pasti sudah lama berhenti dari pekerjaanku. Li Haoming berkata dengan cukup marah. Direktur Li, Anda tidak bisa pergi. Memiliki dokter yang teliti seperti Anda adalah berkah bagi pasien. Lin Yu buru-buru membujuknya. Setelah menutup telepon, Lin Yu sangat marah. Dia merasa kekuatannya terlalu kecil. Dia ingin memanggil semua pasien ke klinik medisnya untuk perawatan, tapi itu tidak mungkin penuh sesak sekarang. Mau tak mau dia mendapat ide untuk mendirikan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok miliknya sendiri. Meski tampak agak tidak realistis, selama dia bekerja keras, hal itu mungkin bisa terwujud suatu hari nanti. Saudari Yan, apakah kamu lelah? Biarkan aku meremas bahumu. Setelah Lin Yu memasuki ruangan, dia melihat Jiang Yan duduk di tempat tidur dengan putus asa. Dia segera berlari untuk menunjukkan rasa hormatnya dan meletakkan tangannya di bahunya. Tidak, aku akan mandi dan ingin tidur sebentar. Kamu kembali ke rumah sakit. Jiang Yan melepaskan tangannya,
bangkit dan pergi ke kamar mandi. Lin Yu menghela nafas pelan, dan dia merasa lebih tidak nyaman saat melihat Jiang Yan seperti ini. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering, dan dia menemukan bahwa itu adalah Xie Changfeng. Dia sangat gembira. Bagaimana dia bisa melupakan sekretarisnya? Minta saja dia untuk membantu dan katakan tidak harus membeli pemimpin Qinghai. Untuk menyelamatkan muka. Dia dengan cepat mengambil jawabannya, dan Xie Changfeng di ujung telepon berkata sambil tersenyum, "Xiao He, apakah kamu baik-baik saja malam ini?" Tuan Guo hampir pulih dan siap meninggalkan Qinghai. Saya secara khusus mengatur jamuan perpisahan untuknya. Anda bisa langsung pergi malam ini kemarilah. Anda pasti diberi imbalan. Petik 2. Sekretaris Xie, bukan karena saya tidak menghargai hadiahnya, itu karena ada sesuatu yang terjadi di rumah. Lin Yu sengaja berpura-pura malu. Oh, apa yang terjadi? Xie Changfeng bertanya dengan prihatin setelah mendengar ini. Lin Yu memberitahunya tentang pengusiran Jiang Yan. Jika hal seperti ini terjadi, tidak apa-apa. Kamu harus datang malam ini dan aku akan mengurusnya untukmu. Xie Changfeng buru-buru menjawab setelah mendengar ini. Oke, terima kasih banyak. Lin Yu tersenyum dan kemudian menghela nafas lega. Sejak sekretaris Xie melangkah maju, Zhang Dian pasti telah memberinya wajah. Setelah menutup telepon, Xie Changfeng memberitahu sekretarisnya untuk mencari nomor telepon Zhang Dian dan menelepon Zhang Dian. Halo, Dekan Zhang. Saya Xie Changfeng. Hai, Sekretaris Xie. Halo, saya di sini. Aku akan mengunjungimu, kenapa kamu meneleponku dulu? Zhang Dian segera berubah menjadi sikap hormat ketika dia mendengar itu adalah panggilan Xie Changfeng. Din Zhang, saya mendengar bahwa seorang dokter bernama Jiang Yan dari rumah sakit Anda dipecat. Bagaimana Anda tahu bahwa masalah ini membuat Anda khawatir? Meskipun kata-kata Zhang Dian terdengar penuh hormat, itu adalah Anda sengaja menggunakan kata-kata untuk membuat Xie kesal Changfeng, dan seorang dokter junior mengundurkan diri, tetapi Anda, pemimpin tertinggi, benar-benar mengetahuinya. Apa hubunganmu? Sejujurnya, saya berteman dengan kekasihnya He Jiarong, dan kekasihnya adalah Menteri Qinghai yang berjasa. Tidak, Tuan Guo, yang datang ke Qinghai untuk berinvestasi beberapa waktu lalu, dirawat oleh kekasihnya, jadi jika hal seperti ini terjadi, kamu harus menanyakannya. Jawaban Xie Changfeng akurat, dan dia secara khusus menekankan bahwa, He Jiarong, telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Qinghai. Saya tahu bahwa Dr. He bukanlah orang biasa, tetapi meskipun Dr. He adalah kerabat kaisar dan istrinya melakukan kesalahan, saya tidak dapat melakukan malpraktek demi keuntungan pribadi. Saya hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan dan peraturan. Jika terjadi kecelakaan medis sebesar itu, rumah sakit kami tidak akan menindaklanjutinya. Tanggung jawabnya adalah menyelamatkan mukanya, Zhang Dian menjelaskan dengan cepat. Kecelakaan medis. Xie Changfeng terkejut. Xiao He tidak memberitahunya bahwa Jiang Yan dipecat karena kecelakaan medis. Ya, dalam operasi yang dia lakukan tadi malam, pasiennya sakit kritis, dan anggota keluarganya membuat masalah. Saya memecatnya saat ini, yang bisa dianggap sebagai semacam perlindungan untuk mulutnya. Meringkuk dengan sedikit kebanggaan. Tersenyumlah, Demo, bertarung dengannya. Kematian pengadilan. Dia sudah mengetahui bahwa Lin Yu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Xie Changfeng dan Zheng Suji, jadi dia sudah menyiapkan tindakan balasan. Itu tidak akan berhasil bahkan jika Anda pergi ke Raja Surga, saya tidak hanya akan memecat Anda, tetapi juga menuduh Anda melakukan kelalaian medis. Mari kita lihat rumah sakit mana yang berani mempekerjakan Anda di masa depan. Bab 172, Siapa yang menindasmu? Apakah ini benar-benar masalahnya? Xie Changfeng mengerutkan kening dengan ragu, dan dipenuhi dengan keraguan di dalam hatinya. Jika ini benar-benar masalahnya, Xiao He tidak akan gagal untuk memberitahunya. Sekretaris Xie, bolehkah saya berbohong kepada Anda? Selain itu, Anda tidak bisa berbohong kepada orang lain tentang hal semacam ini. Rumah sakit kami memiliki catatannya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa datang dan melihatnya. Anggota keluarga dari pasien di bawah masih membuat masalah.
Saya meminta wakil direktur untuk datang. Jagalah, kata Zhang Di dengan ekspresi tidak berdaya. Din Zhang serius. Bagaimana mungkin saya tidak mempercayai Anda? Oke, saya mengerti situasinya. Permisi. Setelah mengatakan itu, Xie Changfeng menutup telepon, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menelepon sekretaris pribadinya He datang dan menyuruhnya pergi ke rumah sakit rakyat Qinghai untuk memeriksa apakah ini masalahnya. Meskipun dia mengucapkan kata-kata sopan kepada Zhang Dian, dia tidak mempercayainya sama sekali. Mereka hanya bertemu sekali, dan Xie Changfeng tidak mengetahui latar belakangnya. Sekretaris itu bekerja dengan cepat. Dia kembali dalam waktu kurang dari 1 jam dan melapor kepada Xie Changfeng, sekretaris, seseorang memang membuat masalah di klinik penyakit dalam di rumah sakit rakyat. Mereka mengatakan mereka merawat anggota keluarganya hingga lumpuh atau semacamnya. Di sana, mereka menuntut agar rumah sakit membayar kompensasi, dan juga menyebutkan nama dokter. Jiang Yanjiang, bersikeras agar dokter Jiang maju. Petik 2. Sepertinya ada yang tidak beres. Mengapa Xiao He ini tidak memberitahuku dengan jelas? Dia mengerutkan kening, nadanya sedikit menuduh, tapi kemudian dia memikirkannya, Xiao He biasanya rendah hati dan mantap, dan dia bukan tipe orang yang menyembunyikan kebenaran hubungannya dengan Jiang Yan, jadi dia mungkin menyembunyikan kebenaran untuk Jiang Yan. Dia tidak terburu-buru menelepon Lin Yu, dan berencana mendiskusikannya secara detail saat mereka bertemu di malam hari. Setelah Lin Yu menunggu Jiang Yan tidur, dia pergi ke pusat kesehatan untuk mengambil beberapa bahan obat seperti rumput tulang ayam, akar anglika, dan Codonopsis pilosula untuk memasak sepanci sup ayam tulang hitam dan sup buah campur tremela untuk Jiang Yan. Di malam hari, Jiang Yan bangun. Lin Yu sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum lembut dan berkata, "Apakah kamu lapar?" Semangkuk ayam hitam. Dia secara pribadi menyendok sup ke mulutnya dengan sendok. Jiang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak lapar. Makanlah sesuatu, aku sudah memasak sepanjang sore." Lin Yu berkata sambil tersenyum tersanjung, dan menaruhnya lagi di mulut Jiang Yan. Jiang Yan masih ingin menolak, tetapi setelah melihat ekspresi penuh harap Lin Yu, dia tidak tahan, jadi dia membuka mulutnya dan menyesapnya. Hanya gigitan kecil ini yang langsung membuka pintu dunia baru bagi seleranya. Rasa segar dan lembut langsung memenuhi mulutnya dan menggugah selera makannya. Bagaimana caramu melakukannya? Wajah Jiang Yan yang awalnya suram tiba-tiba menjadi lebih ceria, dan dia segera duduk di sofa dengan mangkuk dan mulai makan. Ini adalah sup ayam tulang hitam terbaik yang pernah dia rasakan, dan juga ayam terlezat yang pernah dia makan. Dia segera mulai menyantapnya. Dia menghabiskan mangkuk kecil itu dengan cepat, lalu menyerahkannya kepada Lin Yu dan berkata, "Bos, mangkuk lagi." "Oke, tunggu sebentar." Melihat suasana hati Jiang Yan sedang baik, Lin Yu segera menjadi senang dan bergegas ke dapur untuk mengisi mangkuk lain, dan pada saat yang sama mengeluarkan 2 mangkuk, handuk kertas dan menyerahkannya padanya. "Makan perlahan, jangan terburu-buru." Lin Yu tersenyum lembut. "Sekretaris Xie memintaku untuk pergi makan malam. Apakah kamu ingin ikut dengan kami?" "Sendiri. Ngomong-ngomong, ada sup buah di lemari es. Keluarkan dan simpan sebentar sebelum dimakan. Ini baru musim panas, jadi tidak enak dimakan jika terlalu dingin." Perintah Lin Yulin sambil mengganti sepatunya ketika dia keluar. "Jia Rong." Ketika dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu, Jiang Yan tiba-tiba memanggilnya, menatapnya dengan wajah lembut, dan berkata dengan lembut, "Saya baik-baik saja, terima kasih." Banyak, hanya untuk menyenangkannya dan membuatnya bahagia, dia merasa sangat puas. Meski karirnya telah tiada, dia masih memiliki keluarga dan si idiot yang sangat mencintainya. "Tunggu sampai aku kembali." Lin Yu tersenyum lembut padanya, dan kemudian hatinya menjadi rileks. Setelah sampai di hotel, Xie Changfeng dan Guo Zhaozong sudah tiba, duduk di meja sambil minum teh dan mengobrol. Hadir pula pejabat dari beberapa departemen pemerintah lainnya, termasuk Zheng Suji. "Xiao He ada di sini." Semua orang tersenyum dan menyapa Lin Yu. Guo Zhaozong langsung berdiri dan meminta Lin Yu untuk duduk di kursi utama.
Lin Yu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu duduk. Saya akan duduk di sebelah sekretaris Xie. Luka Guo Zhaozong dan ternyata sudah sembuh, jadi dia memerintahkan setelah mengucapkan beberapa kata peringatan, dia duduk di sebelah Xie Changfeng. Xie Changfeng berkata kepadanya dengan suara rendah, Xiao He, saya bertanya apa yang Anda minta saya lakukan. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Tidak, Sekretaris Xie, beritahu saya apa yang ingin Anda katakan, terkejut. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu secara langsung. Kemudian Xie Changfeng memberitahu Lin Yu tentang kecelakaan medis yang diceritakan Zhang Dian kepadanya. Lin Yu merasa sedikit terkejut setelah mendengar ini. Jiang Yan tidak pernah mengatakan hal ini padanya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa mungkin Zhang Dian yang sengaja menjebak Jiang Yan, dan bertanya, Sekretaris Xie, istri saya bukanlah tipe orang yang berani melakukan sesuatu. Jika ada yang salah dengan operasi yang dia lakukan, dia pasti akan melakukannya. Anda akan bertanggung jawab. Ketika Anda meminta sekretaris untuk memeriksanya, Anda hanya melihat keluarga pasien membuat masalah. Apakah Anda mengetahui jam berapa operasinya dan siapa ahli bedahnya? Chang Feng mengerutkan kening, sepertinya mengerti arti kata-kata Lin Yu. Rumah sakit rakyat adalah rumah sakit terbesar di kota Qinghai. Rumah sakit ini menerima ribuan pasien setiap hari. Sedangkan untuk operasi, Departemen Penyakit Dalam melakukan lebih dari 10 operasi sehari. Beberapa pasien darurat sangat mendesak sehingga keluarga mereka bahkan tidak dapat membantu, tahu siapa ahli bedahnya. Bukan tidak mungkin rumah sakit dengan santai memaksakan operasi yang gagal pada Jiang Yan, Lin Yu menjelaskan dengan hati-hati. Masuk akal, oke, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya segera. Xie Changfeng memiliki wajah cemberut dan cukup marah. Saya khawatir sudah terlambat untuk memeriksanya sekarang. Saya kira dia telah mengubah semua informasinya. Lin Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xie Changfeng ragu-ragu sejenak dan berkata dengan nada agung, baiklah, mari kita bicara dengannya nanti. Biarkan Jiang Yan kembali ke rumah sakit untuk bekerja dulu. Saya tidak percaya dia tidak akan menjual wajah ini kepada saya. Saat makan malam, Guo Zhaozong bersikeras untuk mengantar Lin pergi. Ketika Yu kembali, Lin Yu tidak bisa menolaknya, jadi dia harus menerimanya. Setelah mengirim Lin Yu ke komunitas, Guo Zhaozong juga turun, secara misterius menarik Lin Yu ke samping, dan berbisik, Tuan He, sejak Anda menyelamatkan saya terakhir kali, ada beberapa hal yang membuat saya bingung. King, saya ingin Anda membantu saya menjawabnya. Tuan Guo, tolong beritahu saya. Lin Yu merasa bingung ketika dia melihatnya tampak sangat ketakutan. Tepat sebelum aku mati terakhir kali, aku merasakan jiwaku melayang. Kalau dipikir-pikir, rasanya seperti mimpi. Aku hanya ingin bertanya, apakah ini benar? Apakah jiwa benar-benar muncul ketika seseorang meninggal? Guo Zhaozong bertanya dengan hati-hati, memikirkan adegan aslinya, dia masih sedikit takut. Tuan Guo, Anda sudah mengalaminya sendiri. Apakah Anda masih perlu bertanya kepada saya? Lin Yu mengerutkan kening, Anda belum memberitahu orang lain tentang hal ini, bukan? Aku tidak menganggapku orang gila. Guo Zhaozong menelan ludah, merasa cukup gugup. Aku penasaran, mengapa kamu bisa melihatku ketika tidak ada yang bisa melihatku? Selama kamu telah mempelajari tingkat metafisika tertentu, itu adalah wajar. Dapat melihat hal-hal ini. Lin Yu hanya berbicara omong kosong. Jika dia memberitahu Guo Zhaozong dengan jujur bahwa dia telah mati sekali dan merasuki orang lain, akan aneh jika Guo Zhaozong tidak mati lagi dalam ketakutan. Ya, saya bodoh. Guo Zhaozong menelan ludah dan melanjutkan, juga, Tuan He, ketika Anda menyelamatkan saya mendengar suara yang sangat menakutkan memanggil saya, mengatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan saya, apa yang terjadi. Tubuh Guo Zhaozong menggigil tanpa sadar ketika dia mengatakan ini, dan sekarang dia mengingat suara menakutkan itu, dia masih ketakutan. Apakah kamu mendengarnya juga? Hati Lin Yu terkejut, dan matanya melebar tiba-tiba. Dia juga mendengar suara itu pada awalnya, dan selalu mengira dia sedang berhalusinasi,
jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Guo Zhaozong juga mendengarnya. Juga, Guo Zhaozong gemetar dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu juga mendengarnya? Oh, tidak, aku mendengar beberapa rekan menyebutkan situasi ini sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kamu juga mendengarnya, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, bertanya-tanya dalam hatiku suara apa itu. Saat itu, suara tersebut mengatakan bahwa dia tidak dapat melarikan diri, tetapi dia telah aktif selama hampir 1 tahun, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Tuan He, suara apa itu? Mungkinkah itu ketidakkekalan yang mengancam nyawa? Wajah Guo Zhaozong pucat dan keringat mengucur dari dahinya. Tidak, itu hanya halusinasi pendengaran yang terjadi saat kamu masih hidup. Itu fenomena normal. Lin Yu terus membodohinya tanpa mengubah ekspresinya. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan memberimu sesuatu untuk membuatmu tetap aman. Setelah Lin Yu mengatakan itu, dia bergegas ke atas dengan cepat. Ketika dia turun, dia memiliki batu giok hijau kekaisaran Guanyin di tangannya, yang dia masukkan ke dalamnya tangan Guo Zhaozong. Dia berkata, saya telah memasang jimat pada Guanyin ini. Jika Anda memakainya di sebelah Anda, semua bencana dapat diselesaikan. Petik 2. Guo Zhaozong menghela nafas lega dan melihat batu giok hijau zamrud Guanyin di tangannya. Itu sebenarnya jauh lebih enak dipandang daripada batu giok darah yang diberikan Master Kai padanya terakhir kali. Faktanya, Guo Zhaozong datang ke sini hanya untuk menanyakan hal seperti itu kepada Lin Yu. Sekarang dia mendapatkannya, dia pergi dengan puas. Setelah Guo Zhaozong pergi, Lin Yu masih berdiri di sana, mengerutkan kening dan memikirkan apa yang baru saja dikatakan Guo Zhaozong, mencoba mencari tahu dari mana suara sedih itu berasal dan siapa yang membuatnya. Apakah dia melanggar aturan apapun dengan mengubah takdirnya agar dirinya dan Guo Zhaozong terlahir kembali? Tapi siapa peduli, sekarang dia memiliki kemampuan budidaya nenek moyangnya, bahkan jika Great Luo Immortal turun ke bumi, dia masih bisa bertarung dengannya. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mati, tapi bukan berarti dia belum pernah mati sebelumnya. Lin Yu merasa jauh lebih nyaman ketika memikirkannya. Bagaimanapun, dia hidup dan mendapatkan penghasilan hari demi hari. Memikirkan istri yang sangat cantik di lantai atas, Lin Yu mengesampingkan segalanya dan berlari dengan gembira. Saudari Yan, apakah kamu sudah menghabiskan sup buahnya? Lin Yu masuk dan melihat Jiang Yan berdiri di depan mesin cuci sedang mencuci pakaian. Ya, Jiang Yan menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Ketika Lin Yu mendengar ada yang tidak beres dengan suaranya, dia berkata dengan prihatin, Saudari Yan, apakah kamu masuk angin? Mengapa hidungmu tersumbat? Tidak, Lin Yu mengerutkan kening dan segera menarik tubuh Jiang Yan ke atas. Lingkaran matanya merah dan bengkak, dan matanya yang cerah memerah. Hati Lin Yu hancur dalam sekejap, dia terkejut dan marah, dan mendesis, katakan, siapa yang mengganggumu? Bab 173 sekarang giliranku untuk mendukungmu. Saya di rumah, siapa yang bisa mengganggu saya? Jiang Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apa yang terjadi? Lin Yu mengerutkan kening. Tidak apa-apa, kata Jiang Yan, tidak bisa menahan air mata lagi di matanya. Oh, Saudari Yan, kamu membuatku cemas. Tolong beritahu aku apa yang terjadi. Lin Yu cemas, mengetahui bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi pada Jiang Yan seperti ini. Menurut kesan saya sendiri, terakhir kali dia menangis seperti ini adalah saat ayah mertuanya mengalami kecelakaan mobil. Mengenai dipecat, dia tidak akan menangis. Selain itu, jika dia ingin menangis, dia akan menangis ketika meninggalkan rumah sakit. Jiarong, aku mungkin tidak akan pernah menjadi dokter lagi. Jiang Yan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu, air matanya jatuh seperti manik-manik yang pecah. Siapa yang mengatakan itu? Bukankah dia hanya dikeluarkan dari rumah sakit rakyat? Ini bukan satu-satunya rumah sakit di Qinghai. Mari kita cari rumah sakit lain. Lin Yu patah hati wajah Yan dengan tangannya. Jiang Yan melihat ekspresi khawatir Lin Yu, mengendus, dengan paksa menekan gejolak di hatinya, menariknya ke dalam kamar, dan kemudian menyerahkan ponselnya kepada Lin Yu. Zhang Dian mengambil operasi kelompok kedua yang gagal.
Itu dipaksakan pada saya. Hal itu diberitahukan di situs resmi Rumah Sakit Rakyat Qinghai dan Biro Kesehatan, dan tautannya juga dikirim ke berbagai rumah sakit dan kalangan medis di kota Qinghai. Tidak ada rumah sakit yang berani menggunakan saya di masa depan. Petik 2. Jiang Yan. Secara berurutan untuk tidak membuat Lin Yu sedih, dia mencoba yang terbaik untuk menahan emosi batinnya ketika dia mengatakan ini, dengan air mata mengalir di matanya. Yah, kamu Zhang Dian. Lin Yu melihat berita di situs resmi dan di berbagai grup obrolan, matanya hampir terbakar, dan tinjunya mengepal. Dia tahu apa artinya menjadi seorang dokter bagi Jiang Yan. Ini adalah impiannya sejak dia masih kecil, dan ini juga satu-satunya cara baginya untuk menyadari nilai kehidupan. Dan sekarang Zhang Dian, si bajingan, dengan sengaja membesar-besarkan masalah ini, jelas ingin menghancurkan karir Jiang Yan sebagai dokter. Dia menoleransi bajingan ini berulang kali, mencoba untuk menenangkan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa bajingan ini akan menjadi lebih buruk dan benar-benar memperlakukannya sebagai kesemek yang lembut. He Jiarong. Kematian pengadilan. Lin Yu melempar telepon ke tempat tidur dengan keras, berbalik dan berjalan keluar. Jiarong, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Yan tiba-tiba menjadi gugup saat melihat penampilan Lin Yu, dan dengan cepat berdiri dan meraihnya. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membunuhnya, teriak Lin Yu dengan mata merah. Jika Zhang Dian memperlakukannya seperti ini, dia tidak akan begitu marah, tapi Zhang Dian sebenarnya berani melakukan ini pada Jiang Ya. Itu bermain api. Itu ilegal jika kamu memukulnya seperti ini. Jiang Yan segera memeluknya. Apa salahnya melanggar hukum? Apakah dia diizinkan melanggar hukum? Apakah dia diizinkan menjebak orang lain dengan santai? Lin Yu berkata dengan marah, mengulurkan tangan untuk mematahkan tangan Jiang Yan. Saudari Yan, lepaskan aku mau dia ingin menemui istriku. He Jiarong, tidak semudah itu untuk ditindas. Jiarong, aku mohon padamu. Jiang Yan memeluk Lin Yu erat dari belakang dan menolak melepaskannya. Dia tahu bahwa Lin Yu sangat marah saat ini. Dalam hal ini, apapun bisa dilakukan, dan tidak ada yang tahu seberapa serius konsekuensinya. Jiarong, apa yang terjadi? Apa yang kalian berdua pertengkarkan? Li Suqin dan Jiang Jingren juga berjalan keluar rumah dengan piyama mereka, dan terkejut saat melihat Lin Yu dan Jiang Yan seperti ini. Apa yang tidak bisa kita bicarakan? Jiarong, Yaner baru saja kehilangan pekerjaannya dan suasana hatinya sedang buruk. Kamu harus melepaskannya. Bagaimana kamu bisa berdebat dengannya? Li Suqin mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Wajah Lin Yu tiba-tiba menjadi cerah dan gelap, dan dia masih ragu apakah akan memberi pelajaran pada Zhang Dian. Melihat kepanikan di wajah Jiang Jingren dan Li Suqin, hatinya tiba-tiba melunak, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya dan meneriaki ayah mertuanya. Dia dan ibu mertuanya memaksakan senyum dan berkata, "Maaf, orang tua, saya salah." Oke, berhenti berdebat dan kembali tidur. Jiang Jingren segera melambai kepada mereka. Ayah dan ibu, silakan kembali. Kami tidak bertengkar. Jiang Yan berkata kepada orang tuanya dengan suara dingin, lalu membanting pintu. Gadis bau, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Li Suqin menghela nafas dengan marah, menyeret Jiang Jingren ke dalam rumah, dan berkata dengan marah, tahukah kamu, gadis ini bermata putih, aku telah membesarkannya dia sia-sia selama bertahun-tahun, pada akhirnya, lebih baik bersama pria Anda. Saya hanya mengatakan beberapa patah kata kepada Jiarong, tapi dia masih tidak bahagia. Petik 2. Anda pantas mendapatkannya. Pasangan muda itu mulai bertengkar di akhir tempat tidur, dan kamu harus membuat masalah. Jiang Jingren menggoda. Dia berkata, pasangan tua itu baru saja tertidur, jadi mereka tidak mendengar dengan jelas apa yang diteriakkan Lin Yu dan Jiang Yan, dan mereka hanya mengira mereka sedang bertengkar. Aku tidak akan keluar, jadi kamu tidak boleh menangis lagi. Lin Yu menghela nafas dan dengan lembut membujuk Jiang Yan. Jiang Yan mengangguk patuh. Dia tidak lagi terlihat sombong dan keren seperti sebelumnya. Dia seperti gadis kecil yang peduli pada orang lain. Dia mengangguk kepada Lin Yu dan berbisik, kamu juga berjanji padaku untuk tidak terlalu impulsif di masa depan. Aku telah kehilangan karir favoritku,
dan aku tidak ingin kehilangan orang yang kucintai. Jantung Lin Yu berdetak kencang ketika dia mendengar dia menyebut kata cinta, dan dia buru-buru berkata, cinta, Kakak Yan. Jika kamu mengatakan cinta, kamu harus menaatinya. Jika kamu mencintaimu, kamu harus mengatakannya dengan lantang. Petik 2. Aku mencintaimu, tapi aku membencimu sebelum terlambat. Jiang Yan memutar matanya ke arahnya. Lin Yu melihat ke bawah dan melihat Jiang Yan telah menginjak tanah tanpa alas kaki untuk menghentikannya. Dia berbalik dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil baskom berisi air hangat dan meletakkannya di tanah tempat tidur dan berkata, cepat, aku akan membantumu mencucinya. Cuci kakimu, jika kamu tidak mencucinya, itu akan berubah menjadi kuku babi yang kotor. Jiang Yan menendangnya dengan marah, mendengus, dan duduk di tempat tidur, dan meletakkan kedua kaki giok putih halusnya ke dalam baskom. Lin Yu memegang kedua kakinya yang lembut dan menggosoknya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya bahwa ada kaki yang begitu indah di dunia. Dia tidak bisa meletakkannya dan mencucinya selama lebih dari setengah jam. Jiang Yan memandang Lin Yu tanpa berkedip, merasakan kelembutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Perubahan pada He Jiarong begitu besar sekarang sehingga dia merasa ini bukan lagi He Jiarong. Tapi tidak peduli siapa dia adalah suaminya, dan dia adalah pria yang dia rela hidup dan mati dalam hidup ini. Oke, Lin Yu membantu Jiang Yan membersihkan kakinya, lalu tidak bisa menahan cibiran dan mencium telapak kakinya yang putih dan lembut. Tidak normal, Jiang Yan merasa gatal di telapak kakinya dan pingsan di tempat tidur, wajahnya memerah. Setelah Lin Yu menuangkan air cuci kaki, dia berjalan ke dapur dan memanggil Qin Lang, berkata dengan dingin, Saudara Qin, Zhang Dian, Direktur baru Rumah Sakit Rakyat Qinghai, saya ingin semua informasinya sebelum besok siang. Masalah, Tuan. Qin Lang menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah mandi, Lin Yu tidak sabar untuk naik ke tempat tidur Jiang Yan, mengulurkan tangan dan meraih tangannya, dan berkata, Saudari Yan, aku sudah memikirkannya untukmu. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakitku untuk membantu? Itu tepat. Kian-Kian sendiri tidak bisa mengatasinya. Anda berada di klinik pengobatan Tiongkok. Apa yang bisa saya bantu? Kalau begitu aku akan membangun rumah sakitku sendiri di masa depan dan memintamu menjadi direkturnya, kata Lin Yu sambil tersenyum. Itu harus menunggu sampai tahun monyet. Jiang Yan memutar matanya, bajingan ini hanya membual. Menurutku kamu bisa istirahat saja di rumah. Kamu sudah sibuk begitu lama. Sudah waktunya istirahat. Atau kamu bisa jalan-jalan atau apalah. Itu bagus sekali. Lin Yu terdengar cukup iri. Kalau begitu aku tidak akan menghasilkan uang atau memiliki pekerjaan. Apakah kamu tidak membenciku? Jiang Yan berkata dengan nada mengeluh. Bagaimana mungkin? Lin Yu meraih tangannya dan meletakkannya dengan lembut di wajahnya, penuh kelembutan, dan berkata dengan sangat serius, kamu dulu membesarkanku, sekarang giliranku untuk membesarkanmu. Saudari Yan, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi kaya atau terkenal, dan yang saya inginkan hanyalah hidup bahagia bersama keluarga dan orang yang saya cintai, dan itu sudah cukup. Katanya, orang yang dicintai ini tidak hanya mengacu pada Jiang Yan, tetapi juga Ye Qingmei. Mungkin inilah satu-satunya jejak keserakahan yang dimiliki Lin Yu, yang tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan. Jiang Yan mengedipkan mata pada Lin Yu dengan mata berair, tiba-tiba menggerakkan kepalanya ke depan, dan bibirnya yang hangat dan lembab segera menyentuh mulut Lin Yu. Tubuh Lin Yu tiba-tiba bergetar, dan dia merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Ternyata bibir Jiang Yan manis sekali. Ini adalah pertama kalinya Jiang Yan menciumnya, dan juga pertama kalinya dia dan Jiang Yan berciuman. Dia tidak menyangka hal itu akan datang begitu tiba-tiba, dan itu berakhir begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menikmatinya. Saudari Yan, lakukan lagi. Begitu bibir Jiang Yan pergi, dia merasa jiwanya tersedot. Ide yang sangat bagus. Tidurlah. Setelah berangkat kerja keesokan paginya, Xie Changfeng menelepon Zhang Dian, Hei, Dekan Zhang, ini saya, Xie Changfeng. Oh, Sekretaris Xie, apa instruksi Anda? Zhang Dian berkata sambil tersenyum, tapi dia mencibir dalam hatinya, menduga Xie Changfeng diangkat karena masalah Jiang Yan.
Mungkinkah dia ada di sini untuk menyelidikinya? Lagi pula, apa yang dia lakukan tadi malam hampir menghancurkan masa depan Jiang Yan. Tapi yang tidak dia duga adalah Xie Changfeng benar-benar datang untuk memohon belas kasihan. Din Zhang, maaf mengganggumu, ini masih tentang Jiang Yan. Meskipun dia membuat beberapa kesalahan di tempat kerja, itu bukan dia sendiri. Itu tanggung jawab seseorang. Saya berharap rumah sakit kami dapat memberinya kesempatan lagi dan membiarkan dia kembali dan mencobanya sebentar. Oh, Sekretaris Xie, saya tidak berani. Upaya ini mungkin mengorbankan nyawa seseorang, kata Zhang Dian sambil tersenyum. Wajah Xie Changfeng tiba-tiba menjadi gelap. Yu Changdian benar-benar tidak tahu bagaimana harus memujimu. Kamu sudah mengatakannya, tapi kamu tetap tidak memberinya wajah. Dia berkata dengan nada agak tidak senang, Din Zhang, untuk itu kecelakaan medis, bukan? Saya yakin Anda paling tahu tanggung jawab Jiang Yan. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang terlalu buruk. Mungkin Anda akan berguna bagi Xiao He di masa depan. Petik 2. Terima kasih, Sekretaris, karena berterima kasih kepada Anda untuk masalahmu. Aku sebenarnya memikirkan rumah sakit kita seperti ini. Jangan khawatir, aku tidak seperti Lauki di sini atau di sana. Aku bahkan tidak bisa menyembuhkan masalah kecil dan selalu meminta bantuan dari orang luar. Aku pasti akan membaik tingkat dokter di rumah sakit kami dan tidak pernah meminta bantuan. Kucing dan anjing itu datang ke rumah sakit untuk menimbulkan masalah. Zhang Dian terkekeh, kata-katanya menunjukkan ketajaman. Di matanya, Lin Yu bahkan tidak sebaik kucing atau anjing. Oke. Xie Changfeng mengucapkan 3 kata berturut-turut, mengertakkan gigi dan menahan amarah di hatinya. Kalau begitu aku ingin melihat ke level mana kamu bisa membawa rumah sakit rakyat Qinghai. Kata Xie Changfeng. Dia langsung menekan telepon, menamparkan meja, dan berkata dengan marah, bukankah itu hanya keluarga besar dengan dukungan ibu kota? Mereka benar-benar memperlakukan diri mereka sendiri seperti hidangan. Apakah saya tidak dapat membantu Anda? Coba saya lihat trik apa lagi yang bisa Anda lakukan. Di sisi lain, Zhang Dian bersandar di kursinya dan berkata dengan santai. Dekan, saat ini, Tuan Xiang dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok masuk dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Kamu sedang terburu-buru. Zhang Dian mengerutkan kening. Tuan Xiang buru-buru berkata, itulah yang terjadi. Seorang pasien yang sakit parah datang ke klinik kami. Dia menderita kelumpuhan dingin yang parah. Tingkat rumah sakit kami tidak dapat menyelesaikannya untuk sementara waktu. Jika Dr. He dari Hui Sengtang diundang untuk menggunakan perawatan kebakaran gunung terbakar dengan moksibusi, saya yakin. Diam, Zhang Dian menamparkan meja dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia baru saja membual kepada Xie Changfeng bahwa dia tidak membutuhkan bantuan He Jiarong. Tapi Xiang Lao berlari mendekat. Bukankah dia baru saja menyerangnya secara langsung? Bab 174, Seni Membenci Kemenangan. Tuan Xiang terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. He Jiarong, kamu hanya mengenal He Jiarong. Tanpa He Jiarong, kamu tidak akan bisa mengobati penyakit kan? Wajah Zhang Dian memerah karena marah RSUD. Bisa disembuhkan, tapi kalau saya yang mengambil alih, pengobatannya akan memakan waktu lebih lama, dan efeknya tidak akan selengkap membakar api gunung. Jawab Xiang Lao jujur, bertanya-tanya mengapa dia menyebutkannya. Dr. Din Zhang sepertinya telah melihat binatang buas. Xiang tua, benarkan. Perawatan ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jangan mencoba cepat. Mencoba cepat saja mungkin kontraproduktif. Kembalilah. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa menyembuhkan pasien ini. Ketika Zhang Dian mendengar bahwa pengobatannya akan memakan waktu lama dan ada uang yang bisa dihasilkan, dia segera tersenyum dan berkata sambil tersenyum kepada Tuan Xiang. Din Zhang, kamu tidak bisa mengatakan itu. Dengan level Dr. He, dia pasti bisa menyembuhkan penyakit ini dengan cepat dan efektif. Tuan Xiang, rumah sakit kita tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Jika kita harus meminta bantuan orang lain ketika kita menghadapi penyakit yang sulit dan rumit, bagaimana kita bisa membuat kemajuan sendiri? Sejujurnya,
Sekretaris Xie baru saja menelepon saya sebelum Anda masuk. Dia menelepon saya dan menekankan hal ini kepada saya, agar rumah sakit kita dapat belajar mandiri di masa depan dan berupaya meningkatkan keterampilan medis para dokter. Zhang Dian berkata tanpa mengubah ekspresinya dan jantungnya tidak berdetak. Bagi orang seperti dia, yang berurusan dengan orang-orang berkuasa sepanjang hari, berbicara omong kosong sudah menjadi hal yang lumrah. Tuan Xiang tercengang dengan apa yang dia katakan, dan dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Memang, setelah mengenal He Jiarong, dia merasakan rasa ketergantungan di dalam hatinya dia Jiarong. Kalau begitu biarkan aku kembali dan mencoba. Tuan Xiang menggaruk kepalanya. Silakan, jangan lupa sampaikan kata-kata saya kepada orang-orang Anda di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Zhang Dian mengangguk puas. Pada saat ini, Lin Yu sedang duduk di tempat tidur Li Zenseng di Aula Huiseng, membalik-balik informasi yang dikirim oleh Qin Lang di ponselnya. Informasi tersebut berisi informasi rinci tentang Zhang Dian. Termasuk waktu lahir, usia, kesukaan, komposisi keluarga, dan resume profesionalnya. Tuan, kenapa repot-repot? Biarkan saya membunuhnya saja. Setelah mendengar bahwa Zhang Dian berani melawan Jiang Yan dan Lin Yu seperti ini, dia menjadi sangat marah hingga ingin membunuh anak ini. Baginya, cara paling sederhana dan efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan membunuh lawan secara langsung. Tidak apa-apa, Saudara Li. Ini bukan waktunya kamu menjadi tentara. Membunuh orang adalah apa yang kamu katakan. Dalam masyarakat, kita harus mematuhi hukum. Lin Yu tersenyum, selain itu, orang-orang dari intelijen militer departemen telah mengawasi Anda dengan cermat akhir-akhir ini. Sedangkan bagi kami, saat ini, jika kami dapat menghindari masalah, kami tidak akan mendapat masalah. Tetapi saya tidak tahan untuk mengambil napas ini. Li Zenseng berkata dengan getir, dia belum pernah merasa begitu pengecut. Baginya, kemarahan Lin Yu berarti dia sedang marah. Dan dia bahkan lebih marah dari Lin Yu. Kenapa kamu cemas? Bukannya kamu tidak mau melaporkannya? Waktunya belum tiba, kata Lin Yu sambil tersenyum. Setelah dia menangkap kata-kata, suka berjudi, senyuman muncul di sudut mulutnya. Saudara Li, tolong bantu saya membeli sesuatu. Lin Yu mengeluarkan uang beberapa ratus dolar dari sakunya dan menyerahkannya kepada Li Zenseng. Tidak, Tuan. Saya punya uang. Li Zenseng segera melambai padanya. Saudara Li, barang-barang ini berbeda dari masa lalu. Barang-barang itu harus dibeli dengan uangku sendiri. Li Zenseng bertanya-tanya, berpikir bahwa Lin Yu mengatakan ini dengan sengaja, dan tidak menolak. Ada penjual papan kayu mahoni di Jalan Antik. Anda memintanya untuk membantu saya mengukir tanggal lahir yang diubah dari tanggal lahir Zhang Dian, dan kemudian membantu saya menemukan sejumlah uang kemenangan. Yang terbaik adalah memiliki, hidup Qian Qiu, dunia sedang damai, atau, Yishi Ikea, tertulis di perintah Lin Yu. Apa yang dimaksud dengan memenangkan uang? Li Zenseng bertanya dengan bingung. Kamu bisa pergi ke pasar barang antik dan bertanya kepada mereka dan mereka akan tahu. Oke, Li Zenseng mengangguk dan segera bergegas ke Jalan Antik. Kemudian Lin Yu menelepon Qin Lang dan memanggilnya ke rumah sakit. Setelah Qin Lang tiba, Lin Yu bertanya, Saudara Qin, apakah Anda pernah ke alamat Zhang Dian saat ini? Saya pernah ke sana, saya menyentuhnya kemarin. Qin Lang mengangguk. Kalau begitu kamu bisa pergi ke rumahnya untuk mengantarkan sesuatu untukku nanti, oke? Lin Yu bertanya. Ini sangat mudah, kata Qin Lang dengan bangga, bercanda. Tidak seperti orang-orang setingkat mereka hanya bermain-main ketika mereka memasuki rumah orang biasa. Saya ingat ketika mereka menjalankan misi, tidak sulit untuk menyelinap ke dalam rumah besar yang penuh dengan penjaga. Siang harinya, Li Zenseng kembali dan menyerahkan barang-barang yang dibelinya kepada Lin Yu. Lin Yu memeriksanya, dan setelah memastikan kebenarannya, dia menekan keras uang kemenangan pada kartu kayu persik, dan uang kemenangan diukir ke dalam kartu kayu persik. Kemudian dia menyerahkannya kepada Qin Lang dan berkata, Saudara Qin, bantu saya. Saya akan membawa tanda kayu mahoni ini ke rumah Zhang Dian dan menyembunyikannya di tempat tersembunyi di barat daya ruang tamu. Tuan, apa yang Anda lakukan?
hanya untuk memberinya sesuatu. Alangkah baiknya menanyakan sesuatu padanya. Li Zenseng sedikit bingung. Haha, saudara Li, kamu tidak mengetahui hal ini. Pernahkah kamu mendengar tentang seni membenci kemenangan? Lin Yu tidak bisa menahan rasa geli olehnya. Tidak, Li Zenseng dan Qin Lang menggelengkan kepala. Faktanya, masuk akal jika saya tidak menggunakan metode ini untuk membalasnya. Namun, dia adalah orang pertama yang menggunakan metode yang memalukan dan tercela. Tidak berlebihan bagi saya untuk memberinya pelajaran seperti itu. Yu mendengus dingin, lalu berkata, seni menghilangkan kemenangan pada awalnya adalah sejenis ilmu sihir di zaman kuno, dan kemudian berkembang menjadi kebiasaan rakyat untuk menghindari roh jahat dan berdoa memohon keberuntungan. Seni ini menggunakan penempatan benda untuk mengemudi mengusir roh jahat dan menghindari bencana. Orang yang mahir dalam hal ini dapat menggunakan Anda dapat mengartikannya sebagai kutukan. Untuk mengubah nasib orang lain. Setidaknya itu dapat membuat orang menderita, dan paling buruk menghancurkan keluarga mereka untuk menghancurkan keluarganya. Li Zenseng tiba-tiba menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Ini langkah yang bagus, tersembunyi, efisien, dan sulit dilacak. Qin Lang juga memujinya berulang kali. Petik 2. Petik 2. Lin Yu. Kedua tentara itu sangat kejam sehingga mereka akan melawan atau membunuh mereka di setiap kesempatan. Kebencian antara aku dan dia tidak terlalu dalam. Aku hanya menggunakan kartu kayu persik ini untuk menekan keberuntungannya. Jika dia tidak serakah dan tidak berjudi, itu tidak akan berdampak apapun padanya, tapi dia punya untuk berjudi. Jika kamu melakukannya, kamu pasti akan kalah setiap kali kamu bertaruh. Lin Yu menjelaskan kepada mereka dengan sabar, menghela nafas dalam hatinya, kapan Li Zenseng dan Qin Lang akan beradab seperti dia. Anda bisa memperlakukan orang dengan cara yang beradab, jadi mengapa Anda harus memukuli mereka sampai mati? Begitu tengah hari berlalu, Qin Lang mengambil tanda kayu persik yang diberikan Lin Yu dan berjalan ke rumah Zhang Dian. Saat ini, Zhang Dian dan istrinya sedang bekerja, jadi Qin Lang tanpa tergesa-gesa menempelkan tanda kayu di bawah sofa di sudut barat daya, lalu pergi. Zhang Yuan, kenapa kamu tidak menyentuh keduanya malam ini? Ketika dia pulang kerja di malam hari, Wakil Presiden Sun berlari ke kantor dekan dan tersenyum pada Zhang Dian dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Sentuh, tentu saja harus, aku sangat beruntung selama 2 hari terakhir ini. Zhang Dian langsung tertarik ketika mendengar ini, lalu dia mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar bersama Wakil Presiden Sun. Ketika dia berjalan ke gerbang rumah sakit, seorang pria dengan rompi hitam tiba-tiba berlari di depannya. Ototnya menonjol dan sangat kuat. Suami kami bilang kamu bernasib buruk malam ini. Jika kamu tidak ingin kehilangan segalanya, pulanglah saja. Setelah Qin Lang melihat Zhang Dian, dia mengingatkan Zhang Dian sambil tersenyum, lalu berbalik tanpa menunggu dia membalas. Siapa orang ini? Apakah dia gila? Zhang Dian dan Wakil Presiden Sun saling memandang, bertanya-tanya bagaimana Qin Lang tahu mereka akan berjudi di malam hari. Jangan khawatirkan dia mungkin orang gila. Wakil Presiden Sun memberi isyarat kepada Zhang Dian untuk mengabaikannya. Mereka berdua menemukan tempat untuk makan sebentar, lalu pergi ke kedai teh yang sering mereka kunjungi. Hei, Zhang Yuan dan Sun Yuan ada di sini. Tuan Ma dan yang lainnya baru saja tiba dan menunggumu. Pelayan menyambut mereka dengan senyuman dan memberi isyarat agar mereka naik ke atas. Zhang Dian dan Wakil Presiden Sun naik ke kamar pribadi di lantai atas. Sudah ada 2 pria dengan potongan cepak duduk di sana. Mereka tampak berusia 30-an atau 40-an. Mereka berdua mengenakan pakaian lengan pendek berwarna hitam, salah satunya lebih tua. Pria yang memakai rantai emas adalah Tuan Ma. Dia menyapa Zhang Dian dan Wakil Presiden Sun dengan sopan, lalu mulai bermain mahjong. Ada beberapa koneksi di kedai teh ini, jadi mereka tidak takut diselidiki. Mereka bisa bermain di sini dengan tenang, dan mereka membawa semua uang tunai saat datang. Keberuntungan Zhang Dian sangat buruk malam ini, dia memainkan total 9 pertandingan dan kehilangan 9 pertandingan, termasuk 5 senjata. Sial, keberuntungan macam apa yang kamu alami? Zhang Dian sangat marah saat dia berjalan keluar sambil berteriak dengan marah.
Itu tidak boleh didasarkan pada levelnya. Sejauh ini, ketika dia tidak pernah kalah secara memalukan di meja judi, dia pada dasarnya menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit. Kadang-kadang mengalami nasib buruk adalah hal yang wajar. Zhang Yuan, datanglah besok dan kami akan mendapatkannya kembali, kata Wakil Presiden Sun sambil tersenyum. Keesokan harinya setelah pulang kerja, Zhang Dian dan Wakil Presiden Sun keluar lagi. Qin Lang, yang telah lama menunggu di depan pintu, datang lagi dan berkata sambil tersenyum, suami kami mengatakan itu kamu bernasib buruk malam ini dan tidak ingin kalah. Kalau terbalik, pulanglah. Persis sama dengan apa yang dia katakan kemarin. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban Zhang Dian. Persetan, idiot, Zhang Dian berteriak dengan marah. Dia kalah tadi malam, tapi orang gila ini datang untuk mengutuknya lagi hari ini. Abaikan dia, Zhang Yuan, kamu pasti akan beruntung malam ini, kata Wakil Presiden Sun sambil tersenyum. Akibatnya, malam itu, Zhang Dian kalah dalam 13 pertandingan berturut-turut, 8 diantaranya dipecat, dan dia kehilangan seluruh 40.000 yuan miliknya lagi. Sial, itu aneh. Wajah Zhang Dian berubah menjadi hijau karena marah saat dia keluar dari kedai teh. Zhang Yuan, kamu sangat beruntung selama 2 hari terakhir ini. Mengapa kita tidak istirahat dan kembali lagi? Wakil Presiden Sun juga bingung, yang membuatnya kehilangan banyak hal. Tidak, saya harus mendapatkan uang saya kembali. Zhang Dian sangat tidak mau. Sore berikutnya sebelum dia pulang kerja, dia langsung menelepon Wakil Presiden Sun dan berjalan bersamanya keluar rumah sakit. Dia melihat sekeliling, takut dia akan bertemu dengan Qin Lang lagi. Untungnya, mereka keluar dari pintu dengan lancar kali ini, tetapi saat mereka sedang naik taksi, Qin Lang tiba-tiba keluar dan berkata sambil tersenyum, suami kami berkata, kamu tidak beruntung malam ini, dan kamu tidak beruntung, ingin kehilangan segalanya, pulang saja. Petik 2. Persetan dengan ibumu. Zhang Dian sangat marah hingga hidungnya berasap. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke arah menghilangnya Qin Lang. Zhang Yuan, kenapa kita tidak naik malam ini? Orang ini sangat jahat. Dia membicarakannya selama 2 hari sebelum kemarin, dan kamu benar-benar kehilangan segalanya dalam 2 hari. Wakil Presiden Sun ucapnya dengan keringat dingin di wajahnya. Punggung Zhang Dian sudah dipenuhi keringat dingin, dan dia merasa sangat gugup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tas tangan berat di tangannya. Ada 200.000 yuan di dalamnya, dia akan ditangkap ketika dia kembali. Ketika istrinya tahu, dia harus mencakarnya sampai mati. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi, masuk ke mobil. Aku tidak percaya, jika aku kalah lagi malam ini, aku akan makan apa-apa. Bab 175 Hakim Daerah tidak sebaik yang sekarang. Siapapun yang sering bermain kartu pasti pernah mengalami kesialan. Zhang Dian juga pernah mengalami kekalahan beruntun seperti ini. Biasanya dia akan sangat beruntung keesokan harinya dan memenangkan banyak uang. Zhang Dian yakin kali ini tidak terkecuali, dan ia telah kalah 2 malam berturut-turut. Ia pasti akan lebih beruntung malam ini dibandingkan sebelumnya. Setelah Zhang Dian dan Wakil Presiden Sun tiba di kedai teh, Tuan Ma dan teman-temannya telah lama menunggu mereka, dan secara khusus menyiapkan beberapa piring buah dan teh. Ketika mereka melihat Zhang Dian, Tuan Ma dan temannya tertawa lebar. Inilah dewa kekayaan yang datang untuk memberi mereka uang. Sebelum permainan kartu dimulai, Zhang Dian secara khusus mencuci tangannya dengan segenggam air. Ini disebut pembersihan, untuk memulai dengan baik. Namun yang berbeda dari dugaannya adalah tragedi 2 hari sebelumnya terulang kembali. Ia masih kalah silih berganti seperti terjatuh dari tebing, dan sesekali memberikan tembakan kepada orang-orang. Ada keringat dingin di dahinya, dan pakaian di punggungnya pada dasarnya basah oleh keringat. Tangannya yang menyentuh kartu tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan dia harus berpikir lama sebelum memainkan kartu. Namun semakin banyak dia melakukannya, semakin banyak pula kerugiannya, dan uang di tas tangannya menjadi semakin tipis. Tapi semakin dia kalah, semakin dia ingin menebusnya, dan terus mendesak semua orang untuk menambah kelipatannya, tapi sebagai gantinya, uang di tas tangannya semakin cepat
Dia merasa seperti terjebak dalam pusaran air besar dan tidak bisa menahan diri. Mereka berempat bermain sampai tengah malam. Zhang Dian kembali menyalakan meriam untuk Pak Ma. Saat dia meraih tas tangan dengan tangan gemetar, tiba-tiba dia menemukan tas itu kosong. Dia bergidik hebat, meraih tas itu, dan merobeknya dengan seluruh kekuatannya. Dia menemukan bahwa tidak ada 1 sen pun di dalam tas itu, dan dia kehilangan segalanya lagi. Ada apa, Dekan Zhang? Kamu tidak punya uang. Bagaimana kalau kakak meminjamkanmu dulu? Kata Tuan Ma sambil tersenyum. Wajah Zhang Dian pucat, ekspresinya tidak menentu, tubuhnya gemetar hebat, tiba-tiba ia menjabat tangannya dengan keras, membanting tas itu ke meja kartu, dan mendesis, aku meminjamnya dari ibumu, pasti kalian berdua, konspirasi untuk menipu. Persetan, ini bukan waktunya untuk memenangkan uang. Mata Pak Ma dipukul oleh sepotong mahjong yang dilempar oleh Zhang Dian abu di tangan. Tong itu mengenai kepala Zhang Dian. Zhang Dian tidak bereaksi sama sekali dan keningnya dipukul oleh asbak. Wakil Presiden Sun, telepon seseorang. Bunuh mereka. Zhang Dian berkata dengan suara serak. Brengsek, aku akan membunuhmu dulu. Teriak Pak Ma dengan marah, meraih teko di atas meja dan memukul kepala Zhang Dian, lalu mengambil bangku dan mengayunkannya dengan keras ke Zhang Dian hancur. Aduh, tolong. Zhang Dian memegangi kepalanya dan berteriak berulang kali. Apa yang terjadi? Beberapa penonton di kedai teh langsung berlari. Dia benar-benar pecundang, kata Tuan Ma dingin. Benar, beberapa penonton meludah. Mereka di sini untuk menjaga keadilan meja judi, dan tentu saja mereka tidak akan ikut campur ketika melihat situasi ini. Berhenti memukul, saya salah. Zhang Dian telah dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Tuan Ma, berhenti berkelahi. Bah, Pak Ma berhenti dan meludahi Zhang Dian, jika kamu tidak mampu membelinya, jangan bermain. Saya tidak ingin uang ini, jadi keluarlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, kalau tidak aku akan mengalahkanmu setiap kali aku melihatmu. Dengan dukungan Wakil Presiden Sun, Zhang Dian terlatih-tatih ke bawah. Zhang Yuan, izinkan saya naik taksi untuk mengantarmu pulang, kata Wakil Presiden Sun hati-hati. Beraninya aku pulang. Jika harimau betina kita tahu bahwa aku telah kehilangan begitu banyak uang, dia akan membunuhku. Lebih baik aku kembali ke rumah sakit dan bermalam, kata Zhang Dian lemah sambil menutupi kepalanya. Suami kami telah mengatakan bahwa kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan malam ini. Jika kamu tidak ingin kehilangan segalanya, kamu harus pulang. Sayang sekali kamu tidak mendengarkan. Saat ini, Qin Lang muncul entah dari mana dan menatap Zhang sambil tersenyum. Ketika Zhang Dian dan Wakil Presiden Sun melihatnya, tiba-tiba mereka gemetar dan menjadi pucat, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mengapa pria ini masih bertahan? Kamu, siapa suamimu? Kata Zhang Dian dengan gemetar ketakutan. He Jiarong. Wajah Qin Lang menjadi dingin sejenak, suami kami berkata bahwa kejahatan akan dihukum. Jika kamu melakukan terlalu banyak kejahatan, kamu akan dihukum. Izinkan aku memberimu satu nasihat terakhir. Jika kamu tidak melakukannya tidak ingin membuat keluargamu bangkrut, hilangkan kebiasaanmu berjudi. Setelah mengatakan itu, Qin Lang menjauh dan menghilang dengan cepat di persimpangan. He Jiarong. Kepala Zhang Dian gemetar. Mungkinkah He Jiarong ini dewa? Tidak, anak ini pasti melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja mencari seseorang untuk datang dan memberitahunya bahwa dia akan kalah, sebagai sugesti psikologis untuk dirinya sendiri, sehingga dia akan gugup di meja poker dan kalah. Dia telah mempelajari sejumlah psikologi dan mengetahui apa itu efek priming dan efek Hawthorne. Ya, pasti petunjuk anak inilah yang menyebabkan kekalahan tragisnya. Dia mengatupkan giginya erat-erat, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan dingin, beraninya kamu, He Jiarong. Dengan sengaja menggangguku. Cepat atau lambat, aku ingin kamu terlihat baik. Tebaknya tapi itu benar. Memang benar Lin Yu yang sengaja mengacau dia. Saat ini, Lin Yu sedang berpelukan dengan Jiang Yan di sofa dan menonton TV. Saudari Yan,
Saudara He menelepon saya hari ini dan mengatakan bahwa toko perhiasan Giok Heji yang kedua telah diperiksa. Terletak di Plaza Huigu di pusat kota. Toko tersebut 2 kali lebih besar dari Paviliun Baoyu. Sekarang terjadi kekurangan satu. Manajer toko, mengapa Anda tidak datang dan mengambil alih? Saya tidak tahu apa-apa tentang perhiasan Giok. Jiang Yan menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak mengerti, Anda bisa belajar. Saya akan mempekerjakan beberapa profesional yang mengetahui pasar untuk membantu Anda, kata Lin Yu sambil tersenyum. Oke, tapi jangan salahkan aku jika kamu kalah. Jiang Yan berpikir sejenak dan setuju. Bagaimanapun, dia menganggur di rumah, jadi dia bisa pergi ke toko untuk membantu. Namun yang paling ia harapkan adalah bisa kembali ke rumah sakit dan menjadi dokter. Sayangnya, gara-gara perbuatan Zhang Dian, reputasinya di dunia maya hancur, tidak ada dari mereka yang menginginkannya. Bahkan beberapa rumah sakit kecil yang dia hina sebelumnya ragu-ragu untuk menolaknya, yang membuatnya merasa sangat frustrasi. Adapun klinik Huaan tempat saya bekerja sebelumnya juga sudah lama ditutup. Dia sekarang merasa seperti seorang pahlawan tidak punya tempat untuk bermain. Karena luka di kepalanya terlalu mencolok, Zhang Dian tidak mengadakan pertemuan pagi keesokan harinya karena takut ditertawakan. Kemarin Pak Mas sangat agresif. Saat bangun, kepalanya masih pusing dan bengkak. Dong dong dong. Saat itu, ada ketukan cepat di pintu. Siapa itu? Masuklah. Dia bergumam tidak puas. Din Zhang, kamu baik-baik saja. Wakil Presiden Sun buru-buru masuk dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, Presiden. Ini adalah kesempatan Anda untuk melampiaskan amarah Anda. Direktur Wei Gongsun secara pribadi menemani istrinya ke rumah sakit kami untuk perawatan medis hari ini. Direktur Biro Keamanan Umum Wei Gongsun. Wajah Zhang Dian tiba-tiba berseri-seri. Jika dia dipukuli oleh Tuan Ma di ibu kota, dia pasti sudah lama ditangkap hanya dengan satu kata. Tapi ini tidak terjadi di Qinghai. Dia tidak mengenal tempat itu dan kata-katanya tidak terlalu berpengaruh. Orang mungkin tidak bisa mengkhianati wajahnya. Sekarang Wei Gongsun membawa istrinya ke dokter, ini hanyalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan yang baik dengan Wei Gongsun. Tapi dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan jika dia mengetahui bahwa Lin Yu dan Wei Gongsun juga tidak dapat dipisahkan. Ayo cepat, bawa saya ke sana secepatnya, saya ingin menerimanya secara pribadi. Zhang Dian segera berdiri dan memanggil Wakil Presiden Sun untuk keluar. Saat ini, di luar Departemen Onkologi, Wei Gongsun sedang mondar-mandir dengan cemas dengan tangan di belakang punggung. Istrinya sudah lama berada di sana, tetapi masih belum ada kabar. Ayah, jangan khawatir, ibuku akan baik-baik saja. Wei Suening menghibur ayahnya dengan lembut, tapi nada suaranya sangat tidak percaya diri. Oh, Direktur Kesehatan, Direktur Wei, saya benar-benar lalai karena tidak datang menyambut Anda secara pribadi. Zhang Dian berlari mendekat, wajahnya penuh rasa hormat. Itu jauh lebih tulus daripada sikap hormat yang dia tunjukkan kepada Xie Changfeng di telepon. Bagaimanapun, Wei Gongsun dapat membantunya secara langsung, jadi lebih baik hakim daerah yang mengambil alih sekarang. Siapa kamu? Wei Gongsun sedikit terkejut saat melihat Zhang Dian, sedikit terkejut. Biro Kesehatan, ini direktur rumah sakit kami yang baru diangkat, Direktur Zhang Diansang. Wakil Presiden Sun buru-buru memperkenalkan. Oh, halo. Wei Gongsun segera mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Zhang Dian. Lagi pula, istrinya saat ini sedang menemui dokter di rumah sakit lain. Jadi tentu saja dia harus bersikap sopan kepada mereka. Ada apa denganmu, kakak ipar? Zhang Dian langsung memanggil istri Wei Gongsun sebagai kakak ipar dengan agak menyanjung, jelas-jelas mencoba mencari teman dengan sengaja. Wei Gongsun tidak keberatan, dan bersedia menjalin hubungan baik dengan Zhang Dian. Dia berkata, saya mengalami sakit perut dan kehilangan nafsu makan akhir-akhir ini. Mungkin semacam peradangan saluran cerna. Saya pernah mengalaminya, itu sebelumnya. Adapun istrinya, siapa dia? Dia tidak tahu apa masalahnya. Menurutnya, itu hanya sakit mah atau radang usus. Dia tidak mau menemaninya. Lagi pula,
Istrinya baru saja minum obat sebelumnya, tetapi kali ini dia kesakitan. Dia sangat kuat dan ekspresi wajahnya berubah, jadi putrinya meneleponnya dan memintanya untuk ikut dengannya. Jangan khawatir, selama kamu masuk rumah sakit kami, aku, Zhang Dian, akan memastikan adik iparku aman dan sehat, jika tidak kamu akan menyalahkanku. Mungkin gastroenteritis, dia langsung menepuk dadanya dan membual. Terima kasih banyak, Dekan Zhang. Ketika Wei Gongsun mendengar apa yang dia katakan, dia langsung menghela nafas lega. Wakil Presiden Sun, pergi dan beritahu saya untuk memberikan prioritas kepada adik ipar saya untuk semua pemeriksaan. Saya mendesak Departemen Laboratorium untuk mengumpulkan hasil dari 5 pemeriksaan secepatnya. Zhang Dian menoleh ke Wakil Presiden Sun dan memesan. Ya, Dekan. Wakil Dekan Sun segera pergi. Din Zhang, terima kasih banyak. Wei Gongsun berkata dengan rasa terima kasih, berpikir dalam hati bahwa dekan baru ini cukup baik, dan dia sangat membantu ketika mereka pertama kali bertemu. Sama-sama, mungkin aku harus merepotkanmu dengan hal lain di masa depan, kata Zhang Dian sambil tersenyum dan memiringkan kepalanya. Cedera di kepalamu adalah. Saat itulah Wei Gongsun menyadari luka di kepala Zhang Dian. Hei, aku dipukuli oleh 2 penjahat. Zhang Dian melambaikan tangannya, pura-pura tidak menyebutkannya lagi. Siapa yang begitu berani? Dekan Zhang, katakan padaku, aku akan mengirim orang untuk menangkap mereka sekarang, dan mereka akan dihukum berat. Kata Wei Gongsun dengan wajah dingin. Baiklah, kenapa aku tidak mengganggumu dengan hal kecil ini? Zhang Dian berpura-pura menolak, tapi hatinya sangat bahagia. Tunggu saja sampai mati, Tuan Ma, saya terlibat dengan Wei Gongsun. Saya tidak hanya akan membuat Anda mengeluarkan uang yang Anda menangkan dari saya, tetapi saya juga akan membunuh Anda. Semakin Zhang Dian memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, seolah-olah dia telah melihat adegan balas dendamnya yang bahagia. Ya, Dekan Zhang, beritahu saya siapa kedua orang itu. Wei Gongsun mengangguk. Karena Dekan Zhang memberinya wajah seperti itu, dia tentu saja harus menjual bantuan kepadanya. Saya malu mengatakannya, tapi, Dekan, hasil tesnya sudah keluar. Sebelum Zhang Dian dapat berbicara, Wakil Dekan Sun tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa sambil memegang daftar di tangannya. Dia melirik Zhang Dian dan Wei Gongsun dengan wajah panik, menelan ludah, dan tidak berani berbicara. Kenapa kamu panik? Katakan padaku apa yang terjadi, desak Zhang Dian dengan ekspresi tegas di wajahnya.